Itu satu, dan yang kedua sebetulnya kita memang saat ini ya, hari-hari ini kita sudah tidak percaya lagi pada DPR masalahnya, sehingga ketika kita berdemonstrasi di depan DPR ya, asumsinya kita menyampaikan aspirasi kita sebagai rakyat pada DPR, kita merasa juga impact-nya terhadap mereka yang paling mungkin mendengar kita secara lebih langsung gitu ya, karena kita ada di depan sana, itu kurang, karena isinya hari ini kan pendukung presiden semua ya, sehingga kita tidak merasa pesan itu mungkin akan tersampaikan dengan seutuhnya kepada presiden secara langsung gitu. Baik. Kalau ingkar janji itu ya tugas DPR dong ingatkan, jangan ingkar janji dong Pak. Jangan kemudian kalau berhenti baru diteriakin ingkar janji, tapi pelaksanaan yang buruk tidak diteriakin oleh DPR. Jadi menurut Anda DPR belum teriak secara jelas ketika ada yang belum dibenahi? Ini kan satu paket komplit yang namanya koalisi tunggal gitu ya. Bagaimana jeruk makan jeruk kan gitu. Mas Wawan, silakan tanggapan Anda. Fatimah Az-Zahra, Wakil Ketua BEM UI yang belakangan ramai diperbincangkan publik setelah penampilannya saat aksi demonstrasi, kembali mencuri perhatian ketika hadir dalam sebuah forum debat bersama sejumlah anggota DPR dari berbagai partai. Suasana langsung memanas ketika Fatimah dengan sangat terbuka menyampaikan pandangannya bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR saat ini mengalami penurunan yang serius. Menurutnya, banyak masyarakat merasa lembaga legislatif tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal karena terlalu sering terlihat sejalan dengan pemerintah tanpa kritik yang cukup tajam. Pernyataan itu tentu saja langsung memancing reaksi dari para anggota DPR yang hadir karena dianggap terlalu menyederhanakan situasi politik yang ada. Cepat menanggapi sesuatu yang menjadi perhatian publik begitu besar gitu. Sehingga kita tentu mencari titik di mana yang kira-kira paling bisa menimbulkan disrupsi sehingga presiden bisa segera memberikan perhatian dan kita bisa lebih didengar dengan atensi yang lebih besar. Berarti pesannya adalah ke masyarakat terlebih dahulu daripada presiden dan juga legislatif? Tentu ke presiden. Dengan kita ada di Bundaran HI, kita merasa bahwa di situ adalah tempat yang akan menimbulkan perhatian publik secara luas sehingga nanti akan terbantu sampai kepada Bapak Presiden. Jika logikanya begitu, saya bayangkan patung kuda dan DPR tidak akan semasif itu influence-nya. Itu satu, dan yang kedua sebetulnya kita memang saat ini ya, hari-hari ini kita sudah tidak percaya lagi pada DPR masalahnya, sehingga ketika kita berdemonstrasi di depan DPR ya, asumsinya kita menyampaikan aspirasi kita sebagai rakyat pada DPR, kita merasa juga impact-nya terhadap mereka yang paling mungkin mendengar kita secara lebih langsung gitu ya, karena kita ada di depan sana, itu kurang, karena isinya hari ini kan pendukung presiden semua ya, sehingga kita tidak merasa pesan itu mungkin akan tersampaikan dengan seutuhnya kepada presiden secara langsung gitu. Baik, saya ke Mas Irawan. Ternyata kepercayaannya dianggap kurang kan? Salah satu yang paling cepat merespons adalah Ahmad Irawan dari Partai Golkar yang langsung membela posisi pemerintah dan berbagai program yang sedang dijalankan. Ia menegaskan bahwa kebijakan seperti program makan bergizi gratis merupakan bagian dari janji politik yang telah disampaikan kepada rakyat, sehingga tidak realistis jika ada tuntutan untuk menghentikannya begitu saja. Menurutnya, pemerintah justru sedang berusaha memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan kepada masyarakat. Namun, suasana debat berubah ketika host acara melemparkan satu pertanyaan yang meminta penjelasan lebih rinci mengenai efektivitas dan pelaksanaan program tersebut. Pertanyaan itu membuat diskusi bergeser dari slogan dan dukungan politik menuju persoalan implementasi di lapangan, sehingga suasana menjadi lebih menantang. Nah, saya kembali terhadap tadi salah satu kritiknya misalnya, sebenarnya Pak Presiden itu kan punya banyak program prioritas nasional, tapi program makanan bergizi gratis itu hanyalah satu di antara beberapa program prioritas nasionalnya. Nah, saya ingin kembali kepada hal yang mendasar dulu, bahwa sebagai presiden elected ya, sebagai presiden yang dipilih dan sedang menjabat, Pak Prabowo punya hak dalam memilih dan menentukan programnya. Ini saya perlu sampaikan karena ini kaitannya dengan tuntutan untuk menghentikan program MBG. Kalau saya sendiri itu tidak melihat bahwa tuntutan untuk menghentikan program MBG itu tidak realistis gitu. Tidak realistis karena itu sama saja dengan mengajak presiden untuk mengingkari janji politiknya pada saat pemilu gitu. Nah, sebenarnya diskusi terkait dengan program makanan bergizi gratis ini bukan ini yang pertama kalinya, tetapi telah berulang-ulang, dan bahkan dalam perjalanan pemerintahan ini yang paling dominan dalam diskusi publik kita kan terkait dengan program makanan bergizi gratis. Dan dari diskusi tersebut kan sebenarnya kita melihat ada 3 fungsi MBG tadi
dijelaskan fungsi ekonominya tadi udah, terus fungsi kesehatannya juga udah, dan termasuk juga fungsi pendidikannya, meskipun Ini ya. Jadi kalau itu kemudian masuk dalam kritikan teman-teman mahasiswa menjadi tidak rasional untuk teman-teman Golkar. enggak. Yang tidak rasional itu adalah tuntutan untuk memberhentikan program makanan bergizi. Tapi itu gratis. kemudian jadi tuntutan utama dari teman-teman mahasiswa, Mas. Yang mana? Berhentikan MBG. Ya nggak jadi masalah, nggak jadi masalah bahwa kemudian itu menjadi tuntutan. Tetapi saya melihat bahwa di elemen dari penghentian program MBG itu sebenarnya yang paling mendasar yang dituntut adalah terkait dengan anggarannya harus efisien, yang kedua adalah tata kelolanya, yang ketiga adalah kaitannya dengan operasionalnya. Itu sebenarnya gitu. Tetapi Di tengah perdebatan yang semakin panas, Ferry Amsari kemudian masuk dengan membawa sudut pandang yang lebih kritis. Ia menyoroti bahwa persoalan utama bukan pada tujuan programnya, melainkan pada tata kelola dan pelaksanaannya. Menurut Ferry, berbagai laporan dan temuan di lapangan menunjukkan masih adanya sejumlah kendala yang perlu dibenahi, mulai dari koordinasi pelaksanaan hingga efektivitas penggunaan anggaran. Sehingga menurutnya, kritik terhadap program publik tidak seharusnya langsung dianggap sebagai penolakan terhadap tujuan program tersebut, melainkan sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan berjalan lebih baik. Argumen itu membuat suasana debat semakin menarik. Oke, tanggapan Anda, Mas Ferry. Saya tidak mau minta Presiden ingkar janji, cuman mau ajak Presiden rasional. Program ini kalau ini program uang besar ya, 1,2 triliun per hari, harusnya ada undang-undangnya, tata kelolanya, pertanggungjawabannya, tahapannya. Dari awal sudah diingatkan publik agar jangan dipikirkan hanya sekedar makanan sampai, tapi juga kesehatannya. Dari mana bahannya, di mana taruh bahannya, dikelola bahannya, sampai kemudian sampai ke siswa gitu ya. Itu tidak ada konsepnya, kecuali yang ada di peraturan presiden. Mestinya sebesar ini kan undang-undang ini. Apalagi berkaitan dengan budgeting yang luar biasa besar per tahunnya. 355 triliun per tahunnya, besar sekali. Keampaan tanpa undang-undang melahirkanlah mobil, ya, motor listrik, kaos kaki, dan lain-lain. Bagi saya aneh kalau DPR tidak melihat ada pelanggaran fungsi budgetingnya di sini. Ada sifat yang harus dia gunakan, yaitu fungsi pengawasannya. Dia harus lebih detail, lebih teliti. Bayangkan tidak ada piloting. Jadi itu sebabnya disarankan oleh teman-teman mahasiswa untuk berhenti. Ya, saya Wawan bukan aktivis kemarin sore. Berhenti itu high call itu. Harapannya pemerintah dan DPR berpikir berhenti mengevaluasi kalau ini baik jalan. Dan harus diingat, MBG ini bukan program baru. Presiden Soeharto sudah pakai dulu. Kalau Mas Bram ingat masa-masa kecil ya, itu teman-teman yang senior. Ya, saya penerima juga, Bang. Ya, penerima. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian apakah kritik terhadap program pemerintah justru diperlukan agar pelaksanaannya lebih baik atau malah dianggap menghambat jalannya kebijakan? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena kita bakal terus kupas debat panas yang makin hari makin ramai. Sampai ketemu di video berikutnya. Ini Pak Harto sudah menggadang-gadangkan. Tapi kalau logika moratorium adalah mengingkari janji politik, seperti kata Mas Wawan? Kalau kerja baik, ya bisa saja diberhentikan. Kalau ingkar janji itu, ya tugas DPR dong ingatkan. Jangan ingkar janji dong, Pak. Jangan kemudian kalau berhenti baru diteriakin ingkar janji, tapi pelaksanaan yang buruk tidak diteriakin oleh DPR. Oke, jadi menurut Anda DPR belum teriak secara jelas ketika ada yang belum dibenahi? Ini kan satu paket komplit yang namanya koalisi tunggal. Gitu ya. Baik. Bagaimana jeruk makan jeruk kan gitu ya. Oke, Mas Wawan, silakan tanggapan Anda.